Vladimir Putin ternyata pro-Palestina dan siap untuk mendukungnya untuk melawan Israel. Ini buktinya. Rusia menyatakan proposal perdamaian Israel-Palestina yang diumumkan pada bulan lalu oleh Presiden Donald Trump tak bisa diterima begitu saja. Sebab kesepakatan itu dibuat tanpa adanya persetujuan dari Palestina. Dokumen itu mengusulkan perubahan wilayah dokumen. Itu juga mengusulkan cara untuk menyelesaikan masalah fundamental lainnya termasuk status akhir Yerusalem dan masalah lainnya, kata Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobyeva dalam press briefing di kedutaan Rusia. Posisi kami adalah bahwa orang-orang Palestina dan Israel harus memiliki pendapat akhir mereka mengenai masalah ini, mengingat itu berhubungan dengan mereka. Palestina harus menjadi pihak yang menentukan apakah ini dapat diterima atau tidak. Itu adalah poin utama dari ini. Bagaimana bisa Anda menyelesaikan suatu masalah jika salah satu pihak menolak kesepakatan yang Amerika Serikat tentukan? Tapi jika Palestina tidak menerimanya, itu tidak bisa berjalan. Itu tidak akan menghentikan perang dan tidak bisa menghentikan orang-orang yang dihabisi di sana. Masalahnya adalah bagaimana membuat penyelesaian yang bisa diterima dua belah pihak. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan proposal perdamaian kedua wilayah yang sudah berkonflik lama itu, 20 Januari lalu. Trump mengumumkan itu saat menerima kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih. Dalam kesepakatan itu, Donald Trump membagi wilayah di sekitar Yerusalem untuk Palestina dan Israel. Namun tanpa adanya perseteruan atau campur tangan Palestina, padahal Palestina adalah negara yang berselisih secara langsung dengan Israel dalam memperebutkan wilayah itu. Sebagaimana dilaporkan Reuters, dalam perjanjian itu Donald Trump mengumumkan pembentukan negara Palestina dengan ibu kota di pinggiran Yerusalem. Sementara itu kota Yerusalem disebut Trump akan menjadi ibu kota dari Israel. Lebih lanjut, Lyudmila mengatakan bahwa negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin itu akan selalu siap membantu proses perdamaian antara kedua pihak. Dukungan itu akan didasarkan pada hukum-hukum yang berlaku secara internasional. Kami menegaskan kembali kesiapan kami untuk membangun pekerjaan masa depan yang sejalan dengan upaya kolektif yang bertujuan untuk secara andal dan komprehensif menyelesaikan konflik. Kami siap untuk berkoordinasi erat dengan mitra Palestina dan Israel. Kami serta negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara anggota Timur Tengah yang mengutip mediator internasional dan semua pihak yang tertarik pada pencapaian cepat perdamaian abadi Timur Tengah, jelasnya. Sementara itu, Rusia dukung solusi yang adil untuk Palestina. Ini yang akan dilakukan Vladimir Putin. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Palestina Mahmud Abbas membahas penyelesaian konflik Timur Tengah melalui pembicaraan telepon. Putin menegaskan kembali bahwa penyelesaian konflik Palestina dan Israel harus mengedepankan solusi yang adil. Rusia mendukung solusi yang adil untuk konflik Palestina-Israel sesuai dengan kerangka hukum internasional yang ada. Dalam konteks ini, persatuan antar Palestina perlu ditekankan dan diperkuat, ujar pernyataan Kremlin. Awal tahun ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump merilis rencana perdamaian Timur Tengah untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina. Pengumuman tersebut dilakukan di Gedung Putih dan didampingi oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, tetapi tanpa kehadiran pejabat Palestina. Dalam proposal perdamaian itu, Donald Trump menyebut bahwa Yerusalem merupakan ibu kota Israel yang tidak terbagi dan mengakui kedaulatan Israel atas sebagian besar wilayah tepi barat. Rencana aneksasi tepi barat muncul dari proposal yang disebut sebagai kesepakatan abad ini.
Para pejabat Palestina mengatakan bahwa di bawah rencana perdamaian Timur Tengah, Israel akan mencaplok sekitar 30% hingga 40% wilayah tepi barat, termasuk semua wilayah Yerusalem Timur. Palestina menginginkan wilayah Yerusalem Timur, tepi barat, dan jalur Gaza untuk membentuk sebuah negara yang merdeka di masa depan. Sekitar 650.000 orang Yahudi Israel saat ini tinggal di lebih dari 100 pemukiman yang dibangun sejak 1967. Ketika Israel menduduki tepi barat dan Yerusalem Timur. Hukum internasional memandang tepi barat dan Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan dan menganggap semua aktivitas pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah itu adalah ilegal, ungkapnya. Sementara itu, Israel dilaporkan marah dengan komentar yang dibuat oleh Duta Besar Rusia untuk Israel, Anatoly Viktorov. Viktorov menyebut Israel sebagai sumber masalah di Timur Tengah. Media-media Israel seperti dilansir Anadolu Agency pada Kamis 10 Desember 2020 melaporkan bahwa Kementerian Luar Negeri Israel telah memanggil Viktorov untuk menyampaikan protes atas pernyataannya tersebut. Seperti diketahui dalam wawancara dengan Yerusalem Post yang kemudian dibagikan oleh Kedutaan Besar Rusia di Tel Aviv, Viktorov mengatakan bukan Iran sumber masalah di Timur Tengah, melainkan Israel. Masalah di kawasan itu, yaitu di Timur Tengah, bukanlah aktivitas Iran. Ini adalah kurangnya pemahaman antara negara dan ketidakpatuhan terhadap resolusi PBB dalam konflik Israel-Arab dan Israel-Palestina, ucapnya. Israel terus mencaplok dan menetap di seluruh wilayah yang dianggap wilayah Palestina oleh PBB. Kekerasan antara kedua belah pihak telah menghalangi upaya perdamaian selama beberapa dekade. Meskipun perselisihan antara Israel dan Iran bersama dengan mitra pro-Palestina seperti gerakan Hizbullah Lebanon telah diutamakan, tetapi Viktorov menepis kekhawatiran Israel terhadap rencana Hizbullah, seperti infiltrasi dan juga serangan roket. Sebaliknya, ia menuju ke operasi reguler Israel terhadap kelompok itu dan aset Iran lainnya yang dicurigai di negara-negara seperti tetangga Suriah. Israel menyerang Hizbullah, Hizbullah tidak menyerang Israel, kata Viktorov. Dengan alasan tidak ada bukti, Hizbullah menciptakan terowongan yang ditemukan Israel di sepanjang perbatasan utara yang diperebutkan di Lebanon tersebut.